Nama saya Randi, kelas 12 1B 30. Saya akan membahas tentang pertemuan yang pertama. Untuk materi hari ini, yang pertama ada kontrak perkuliahan dan proyek. Dan yang kedua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman Python. Dan yang ketiga, pengenalan struktur program Python. Dan yang keempat, pengenalan ide Picam. Capaian pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman yang wajib mampu dikuasai mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis stol, dan yang kedua, mahasiswa mampu membuat dokumen kode program, dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan debugging. Dan yang keempat, mahasiswa menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practice. Yang kelima, mahasiswa menerapkan pemecahan permasalahan menjadi subrutin. Mahasiswa mampu menganalisis stol. Contohnya, unit ini menentukan kompetensi, pengetahuan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menganalisis stol, yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Mahasiswa mampu membuat dokumen kode program. Kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat dokumentasi dari kode program yang telah ditulis secara hard copy atau termasuk identifikasi penjelas dari dokumen tersebut. Mahasiswa mampu melakukan debug atau penulisannya debugging. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memeriksa kode program dari kesalahan bug. Mahasiswa menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practice, menentukan kompetensi, pengetahuan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menerapkan prinsip penulisan kode yang baik agar kode tersebut dapat dirawat. Mahasiswa menerapkan pemecahan permasalahan menjadi subrutin. Kompetisi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pemecahan permasalahan menjadi permasalahan yang lebih kecil, dan menyelesaikan permasalahan lebih kecil tersebut berupa fungsi producer library atau referensiasi yang lain sesuai paradigma bahasa pemrograman yang digunakan. Untuk pertemuan yang pertama ini, mahasiswa harus install program Python. Yang kedua, install aplikasi Picam. Dan yang ketiga, sejarah perkembangan bahasa pemrograman Python. Dan yang keempat, pengenalan struktur program Python. Dan kelima, pengenalan ide Picam. Pengenalan bahasa Python diciptakan oleh Guido van Rossum pertama kali di Centrum Wiskunde dan Informatika atau singkatannya CWI di Belanda. Pada awal tahun 1990-an, bahasa Python terinspirasi dari pemrograman ABC. Sampai sekarang, Guido masih menjadi penulis utama untuk Python, meskipun bersifat open source, sehingga ribuan orang juga berkontribusi dalam perkembangannya. Di tahun 1995, Guido melanjutkan pembuatan Python di Corporation for National Research Initiative atau singkatannya CNRI di Virginia, Amerika, di mana dia merilis beberapa versi dari Python. Pada Mei 2000, Guido dan tim Python pindah ke beopen.com dan membentuk tim Beopen Python Lab. Di bulan Oktober pada tahun yang sama, tim Python pindah ke Digital Creation, sekarang menjadi perusahaan software. Pada tahun 2001 dibentuklah organisasi Python, yaitu Python Software
Foundation atau singkatannya VSF. VSF merupakan organisasi nirlaba yang dibuat khusus untuk semua hal yang berkaitan dengan hak intelektual. Python, perusahaan software, menjadi anggota sponsor dari VSF. Harus Python. Python adalah bahasa pemrograman yang populer per September 2018. Python berada di urutan ketiga bahasa program yang paling populer di dunia. Dan kedua, Python relatif lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan bahasa program lain. Ketiga, selain lebih mudah dibaca, Python juga lebih efisien dibandingkan bahasa lain seperti C, C++ maupun Java. Untuk melakukan sesuatu dengan 5 baris kode pada bahasa lain bisa jadi di Python hanya diperlukan 1 baris kode. 4. Python merupakan bahasa multifungsi. Dengan Python, Anda bisa melakukan berbagai hal dari memproses teks, membuat website, membuat program jaringan robotika, data mining, sampai dengan kecerdasan buatan. Dengan Python, Anda bisa membuat aplikasi berbasis desktop maupun berbasis smartphone. Yang kelima, Python kaya akan dukungan library (pustaka) standar. Tersedia banyak sekali modul-modul yang ekstensi. Program yang sudah siap Anda pakai untuk membuat program sesuai kebutuhan Anda. Yang keenam, Python bisa berinteraksi dengan bahasa lain. Kode Python bisa memanggil oleh bahasa C, C++, dan sebaliknya, juga bisa dipanggil dari bahasa lain. Kelemahan Python. Yang pertama, kekurangan Python dibandingkan bahasa lain yang digunakan compiler adalah sedikit lebih lambat pada saat dijalankan bila dibandingkan bahasa C maupun C++. Yang kedua, untuk program besar yang membutuhkan kecepatan pemrosesan tinggi, mungkin Python kalah cepat dari bahasa C. Tapi untuk hal selain itu, Python lebih mudah dan lebih baik dari bahasa lain. Dan yang ketiga, kode sumber sekarang sudah dioptimasi menggunakan bahasa C, sehingga kecepatannya juga sangat mendekati kecepatan bahasa C. Spesifikasi komputer juga sekarang ini sudah semakin tinggi, sehingga bisa memproses pemrograman dengan cepat, sehingga seringkali ini tidak menjadi hal penting dan bisa diabaikan. Sekilas tentang bahasa Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai pemrograman yang menggabungkan kapabilitas bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintaksis yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta konversif. Python mendukung multi-paradigma pemrograman utamanya, namun tidak dibatasi pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan pemrograman fungsional. Salah satu fitur yang tersedia pada Python adalah sebagai bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen memori otomatis seperti halnya pada pemrograman dinamis lainnya. Python umumnya digunakan sebagai bahasa skrip, meski pada praktiknya penggunaan bahasa ini lebih luas, mencakup konteks, pemanfaatan yang umumnya pemanfaatan yang umumnya tidak dilakukan untuk berbagi pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform.
Sistem operasi. Struktur program Python. Struktur bahasa pemrograman Python berbeda dengan struktur bahasa pemrograman lainnya. Dalam bahasa pemrograman Python, kita tidak harus mengetikkan bagian header, footer, dan lain sebagainya, tetapi kita bisa langsung mengetik perintah apa yang kita inginkan. Baiklah, saya akhiri pertemuan yang pertama ini. Selanjutnya akan pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini membahas tentang sintak dasar Python. Sintak dasar Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang dimiliki sintak yang sederhana dan mudah dimengerti. Python memiliki filosofi bahwa kode program harus mudah dibaca. Yang pertama, statement di Python. Semua perintah yang bisa dieksekusi oleh Python sebagai statement, misalnya A sama dengan 1 adalah sebuah statement penugasan. Selain statement penugasan, ada statement lain seperti statement if, statement for, dan lain sebagainya. Yang kedua, statement multivaris. Pada Python, akhir dari sebuah statement adalah karakter baris baru atau dalam kurung newline. Kita dapat membuat sebuah statement terdiri dari beberapa baris dengan menggunakan tanda backslash atau dalam kurung tanda miring. Misalnya statement yang ada di dalam tanda kurung, baris, dan indentansi. Python tidak menggunakan tanda kurung untuk menandai blok miring grup kode. Blok kode di Python menggunakan tanda identifikasi spasi jumlah. Spasi untuk setiap baris yang ada dalam satu blok kode harus sama. Tanda kutip di Python menggunakan tanda kutip tunggal, tanda ganda maupun triple. Atau untuk menandai string, sepanjang stringnya diawali oleh tanda kutip yang sama di awal dan akhir string. Tanda kutip 3 digunakan untuk string multibaris. Ketiga contoh berikut. Variabel dan tipe data Python. Variabel adalah lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan nilai. Memberi nilai variabel di Python. Variabel tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit. Deklarasi atau pembuatan variabel terjadi secara otomatis pada saat kita memberi atau menugaskan suatu nilai ke variabel. Tanda sama dengan digunakan untuk memberikan nilai ke variabel. Operan di sebelah kiri tanda sama dengan adalah nama variabel, dan di sebelah kanan tanda sama dengan adalah nilai yang disimpan dalam variabel. Tipe data Python. Data yang disimpan di memori memiliki tipe yang berbeda. Tipe yang berbeda-beda, misalnya untuk panjang akan disimpan dengan tipe bilangan. Nama orang akan disimpan dalam tipe string atau karakter. Suhu akan disimpan dalam bentuk bilangan berkoma, dan lain sebagainya. Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Setelah saya akhiri untuk pertemuan yang kedua. Selebihnya kembali kepada moderator. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas tentang pertemuan 3, yaitu operator logika. Operator adalah simbol tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi.
aritmatika maupun logika. Nilai yang padanya dilakukan operasi disebut operan. Misalnya adalah 2 tambah 3. Di sini tanda tambah adalah operator penjumlahan. 2 dan 3 adalah operan. Python memiliki sejumlah operator, yaitu ada 7 operator. Yang pertama, operator aritmatika. Yang kedua, operator perbandingan. Yang ketiga, operator penugasan. Yang keempat, operator logika. Yang kelima, operator bisnis. Yang keenam, operator identitas. Dan yang ketujuh, operator keanggotaan. Nah, di sini operator aritmatika adalah sebagai operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Tabel berikut menunjukkan jenis operator aritmatika. Operator nama dan fungsi contoh. Ini ada operator tanda tambah, nama dan fungsinya penjumlahan, menjumlahkan dua buah operan, contohnya A tambah B. Tanda kurang, pengurangan, mengurangkan dua buah operan, contohnya A kurang B. Ini tanda bintang, perkalian, mengalihkan dua buah operan A kali B. Dan di sini ada tanda garis miring, itu pembagian, membagi dua buah operan, contohnya A bagi B. Di sini dan di sini ada juga tanda bintang, dua bintang untuk pemangkatan bilangan, contohnya A pangkat B. Dan di sini juga ada garis miring, dua garis miring, itu pembagian bulat menghasilkan hasil bagi tanpa koma, contohnya A bagi pembagian bulat sama B. Dan di sini juga ada persen, yaitu modulus menghasilkan sisa pembagian dua bilangan, contohnya A modulus B. Ini contoh pemrograman Python. Kita juga bisa menentukan suatu variabel sesuai dengan keinginan kita dengan menggunakan fungsi input dalam kurung, seperti contoh berikut. Ini contohnya untuk pemrograman Python. Jika karakter yang akan kita input merupakan sebuah integer, maka kita juga harus menambahkan fungsi in. Ada tanda A kurung di sini seperti pada contoh berikut. Dan ini contohnya pemrograman Python. Nah, operator perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil perbandingannya adalah true atau false, tergantung kondisi. Nah, di sini true yaitu benar dan false yaitu salah.
Di sini ini tabel hasil perbandingan dari true atau false. Ada operator, nama fungsi, dan contoh. Yang pertama, lebih besar dari kurang hasilnya true jika nilai sebelah kiri lebih besar dari nilai sebelah kanan. Contoh, A lebih besar dari B. Yang kedua, lebih kecil dari atau kurang hasilnya true jika nilai sebelah kiri lebih kecil dari nilai sebelah kanan. Contohnya A lebih kecil dari B. Yang ketiga, sama dengan kurang hasilnya true jika nilai sebelah kiri sama dengan nilai sebelah kanan. Contohnya A sama dengan B. Yang keempat, tidak sama dengan kurang hasilnya true jika nilai sebelah kiri tidak sama dengan nilai sebelah kanan. Contohnya A tidak sama dengan B. Yang kelima, lebih besar atau sama dengan hasilnya true jika nilai sebelah kiri lebih besar atau sama dengan nilai sebelah kanan. Contohnya A lebih besar sama dengan B. Yang terakhir, lebih kecil atau sama dengan hasilnya true jika nilai sebelah kiri lebih kecil atau sama dengan nilai sebelah kanan. Contohnya A lebih kecil atau sama dengan B. Ini contoh pemrograman Python-nya, tabel pemrograman Python-nya. Ini juga ada operator penugasan. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberi nilai ke variabel. A sama dengan 7 adalah contoh operator penugasan yang memberi nilai 7 di kanan ke variabel yang ada di kiri. Sini ada operator penjelasan dan contoh. Sama dengan, yang pertama sama dengan, penjelasannya menugaskan nilai yang ada di kanan ke operan yang ada di sebelah kiri. Contohnya C sama dengan A tambah B menugaskan A tambah B ke C. Yang kedua, ada operator tambah sama dengan, penjelasannya menambahkan operan yang di kanan dengan operan yang ada di kiri dan hasilnya ditugaskan ke operan yang di kiri. Contohnya C tambah sama dengan A sama dengan C sama dengan C tambah A. Yang ketiga, operator kurang sama dengan mengurangi operan yang di kanan dengan operan yang ada di kiri dan hasilnya ditugaskan ke operan yang di kiri. Contohnya C kurang sama dengan A sama dengan C sama dengan C tambah A. Yang keempat, ada tanda bintang, yaitu perkalian sama dengan mengalihkan operan yang di kanan dengan operan yang ada di kiri dan hasilnya ditugaskan ke operan yang di kiri. Contohnya dikali sama dengan A sama dengan C sama dengan C kali A. Yang kelima, ada garis miring sama dengan atau pembagian sama dengan membagi operan yang di kanan dengan operan yang ada di kiri dan hasilnya ditugaskan ke operan yang di kiri. Contohnya C bagi sama dengan A sama dengan C sama dengan C kali A. Yang ke-6, ada
dua perkalian sama dengan memangkatkan operan yang di kanan dan operan yang ada di kiri dan hasilnya ditugaskan ke operan yang di kiri. Contohnya C pangkat sama dengan A sama dengan C dan C pangkat A. Sementara yang 7 ada melakukan pembagian bulat operan di kanan terhadap operan di kiri dan hasilnya disimpan di operan yang di kiri. Contohnya C bagi sama dengan A sama dengan C sama dengan C di A. Yang terakhir melakukan operasi sisa bagi operan di kanan dengan operan di kiri dan hasilnya disimpan di operan yang di kiri. Contohnya C dioperasi sama dengan A sama dengan C sama dengan C operasi A. Yang berikutnya ada operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi. Contoh tabelnya sebagai berikut. Ada operator, penjelasan, dan contoh. Yang pertama hasilnya adalah true jika kedua operannya bernilai benar. Contohnya A and B. Yang kedua ada OR, hasilnya adalah true jika salah satu atau kedua operannya bernilai benar. Contohnya A or B. Yang ketiga not, hasilnya adalah true jika operannya bernilai salah atau balikkan nilai. Contohnya not A. Dan di sini juga ada operator bitwise. Nah, operator bitwise adalah operator yang dilakukan operasi bit terhadap operan. Operator ini beroperasi bit per bit sesuai dengan namanya. Sebagai misal, angka 2 dalam bit ditulis 10 dalam notasi biner dan angka 7 ditulis 111 atau 111. Pada tabel di bawah ini misalkan A dengan 10 atau dalam kurung 0 0 0 0 1 0 1 0 dalam biner dan B 94 0 0 0 0 0 1 0 0 dalam biner. Nah, ini contoh tabel ya dari operator bitwise. Dan di sini juga ada operator identitas. Nah, operator identitas adalah operator yang memeriksa apakah dua nilai atau variabel berada pada lokasi memori yang sama. Contoh tabel ada operator penjelasan dan contoh. Pertama, is true jika kedua operan identik menunjuk ke objek yang sama. Contoh A is true. Yang kedua, is not true jika kedua operan tidak identik, tidak merujuk ke objek yang sama. Contoh A is not true. Dan di sini ada operator keanggotaan. Operator keanggotaan adalah operator yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai atau variabel merupakan anggota atau ditemukan di dalam suatu data, yaitu string, list, tuple, set, dan dictionary. Operator penjelasan dan contoh. Yang pertama, true jika nilai atau variabel ditemukan di dalam data. Contohnya 5 in A. Yang kedua, not in.
true jika nilai atau variabel tidak ada di dalam data. Contohnya 5 not in H. Nah, di sini ada latihan. Nah, sekian pembahasan tentang pertemuan 3. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan pertemuan 4. Nah, di sini saya juga membahas tentang pertemuan 4, itu tentang percabangan. Nah, apa itu percabangan? Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut ekspresi boolean. Nah, hasil dari pengecekan kondisi adalah true atau false. Bila benar true, maka pernyataan yang ada di dalam blok kondisi tersebut akan dieksekusi. Bila salah atau false, maka blok pernyataan lain yang dieksekusi. Nah, di Python ada 3 jenis pernyataan yang digunakan untuk percabangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada if. Ternyata if terdiri dari ekspresi boolean diikuti oleh satu baris atau lebih pernyataan. Yang kedua ada if else. Bila pernyataan if benar, maka blok pernyataan if dieksekusi. Bila salah, maka blok pernyataan else yang dieksekusi. Yang ketiga ada if else. Disebut juga if bercabang. Bila ada kemungkinan beberapa kondisi bisa benar, maka digunakan pernyataan if atau if else. Nah, di sini ada pernyataan if. Pernyataan if menguji satu buah kondisi. Bila hasilnya benar, maka pernyataan di dalam blok if tersebut dieksekusi. Bila salah, maka pernyataan tidak dieksekusi. Sintaksnya adalah sebagai berikut. If tes kondisi blok pernyataan if. Nah, di sini juga ada tentang pemrograman Python ya, belajar program Python. Kita skip aja. Langsung pada contoh di atas, awalnya angka berisi 5. Pada saat if yang pertama dieksekusi, maka kondisinya adalah apakah 5 besar dari 0. Nah, karena hasilnya benar atau true, maka statement di grup if ini dieksekusi dan menampilkan pesan 5 adalah bilangan positif. Nah, selanjutnya angka sudah diubah jadi kurang 1. Untuk if yang kedua, hasil pengujian kondisinya menjadi apakah kurang 1 lebih besar dari 0. Hasilnya salah atau false. Oleh karena itu, pernyataan di dalam grupnya tidak dijalankan. Berikutnya ada pernyataan if else. Pernyataan if else menguji dua kondisi. Kondisi pertama kalau benar dan kondisi kedua kalau salah. Sintaksnya adalah seperti berikut. If tes kondisi, blok pernyataan if, else blok pernyataan else. Ini sintaks dari pernyataan if dan else. Nah, pada contoh di atas bilangan kita beri nilai 8. Kemudian pada pengujian if kondisinya adalah
apakah bilangan besar dari besar sama dengan 0, hasilnya adalah benar, maka hasil yang ditampilkan adalah positif atau 0. Seandainya kita diganti bilangan jadi kurang 1, nah maka hasil pengujian if-nya akan salah atau false. Dan blok else yang akan dijalankan, yaitu menampilkan pesan bilangan negatif. Pernyataan if else. Pernyataan if else digunakan untuk menguji lebih dari dua kondisi. Bila kondisi pada if benar, maka pernyataan di dalamnya yang dieksekusi. Bila salah, maka masuk ke pengujian kondisi elif. Terakhir, bila tidak ada if atau elif yang benar, maka yang dijalankan adalah yang di blok else. Sintaksnya adalah seperti berikut. Dan ini contoh-contoh sintaksnya. Lanjut. Di sini ada pemrograman tentang Python. Nah, pada contoh pemrograman Python di atas, bilangan kita beri nilai 5,5. Pada pengujian if, kondisinya adalah apakah bilangan besar dari 0, hasilnya benar, maka yang ditampilkan adalah pesan bilangan positif. Bila nilai bilangan kita ganti menjadi 0, maka yang akan bernilai benar adalah pernyataan elif. Bila kita mengganti bilangan menjadi minus, maka kondisi if dan elif salah, dan yang dijalankan adalah blok else. Nah, catatan, kita mengasumsikan bahwa nilai selain 0 dan selain tipe 0 sebagai nilai true, dan yang nilai 0 dan 0 sebagai false. Dan ini contoh program Python-nya. Di sini ada contoh studi kasus penjualan tiket. Perusahaan XYZ bergerak di bidang penjualan tiket bus dengan detail tiket sebagai berikut. Yang pertama, setiap transaksi perlu menginput data pembeli seperti nama pembeli, jumlah tiket yang akan dibeli, nomor handphone, dan pemilih jurusan sesuai kategori yang diinginkan. Yang kedua, potongan 10% didapat jika jumlah beli besar dari atau sama dengan 3, dan yang ketiga, total harga sama dengan jumlah beli kali harga kurang potongan. Dan yang keempat, data harga tiket sebagai berikut. Ada kode jurusan, nama kota, dan harga. Yang pertama, SBY Surabaya 300.000. Kedua, BL Bali 350.000. Ketiga, LMP Lampung 500.000. Nah, di sini yang kelima, buatlah program input dan hasil output sesuai perintah di atas menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini kita disuruh membuat program input dan hasil output menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan di sini ada pemrograman Python-nya, ada masukan dan keluaran. Lanjut saja. Di sini juga ada contoh latihan di kasus pendaftaran mahasiswa baru. Nah, yang pertama, setiap transaksi perlu menginput data calon mahasiswa seperti NIS, NIS, nama, jurusan. Yang kedua, data biaya kuliah bagi berikut. Ada kode jurusan, nama prodi, dan harga. Yang pertama, SI, Sistem Informasi 2.400.000. SIA, Sistem Informasi Akuntansi 2 juta. Nah, di sini juga disuruh
membuat program input dan hasil output sesuai perintah di atas menggunakan pemrograman Python. Nah, di sini ada tugas 1. Peti dingin damai memberi gaji pokok kepada karyawan kontraknya sebesar Rp300.000 per bulan dengan memperoleh tunjangan-tunjangan sebagai berikut. Tunjangan jabatan ada golongan presentasi yang pertama golongan 1 5%, golongan 2 10%, golongan 3 15%. Logikanya, jika seorang karyawan tersebut dengan golongan 3, maka mendapatkan tunjangan sebesar 15% kali Rp300.000. Nah, yang kedua ada tunjangan pendidikan. Pendidikan presentasi. Pendidikan SMA presentasi 2,5%, pendidikan D1 presentasi 5%, pendidikan D3 presentasi 20%, pendidikan S1 presentasi 30%. Nah, jika seorang karyawan tersebut dengan tingkat pendidikan S1, maka mendapatkan tunjangan pendidikan sebesar 30% kali Rp300.000 dan honor lembur 5 jam kerja normal sebanyak 8 jam. Honor lembur diberikan jika jumlah jam kerja lebih dari 8 jam, maka kelebihan jam kerja tersebut dikalikan dengan 3.500 rupiah untuk setiap kelebihan jam kerja karyawan tersebut. Tampilnya yang diinginkan sebagai berikut. Nah, di sini ada tugas 1. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan membahas pertemuan 5, materinya yaitu perulangan. Kita masuk ke penjelasan yang pertama. Bisa terlihat di sini. Perulangan secara umum, Python mengakses program baris per baris, mulai dari baris 1, 2, dan seterusnya. Ada kalanya kita perlu mengeksekusi satu baris atau satu blok kode program beberapa kali. Ya, ini bisa kita lihat contohnya pada gambar ada sebuah bagan perulangan di sini. Ini adalah perulangan menggunakan for. Pada gambar bisa kita lihat bahwa perulangan juga memerlukan tes kondisi. Bila hasil tes kondisi true atau benar, maka blok kembali dieksekusi. Tapi jika salah, maka keluar dari perulangan. Ya, jadi perulangan itu akan terus mengeksekusi perintah jika perintahnya itu true. Jikalau perintahnya itu salah, dia akan berhenti untuk berjalan. Kita lihat pada Python, perulangan bisa dilakukan dengan dua cara atau metode, yaitu yang pertama itu menggunakan for dan yang kedua menggunakan will. Lanjut, ini adalah penjelasan perulangan menggunakan for. Perulangan menggunakan for memiliki sintak sebagai berikut. Ya, ini adalah sintak perulangan menggunakan for. Kita lihat di sini, var adalah variabel yang digunakan untuk penampung sementara nilai dari squash pada saat terjadi perulangan. Ya, ini kalau kita membuat programnya, var ini kita ganti sebagai variabel. Variabel apa yang akan kita eksekusi. Square adalah tipe data berurut seperti string, list, dan tuple. Jadi ini adalah tipe data yang berulang, yang berurut. Perulangan terjadi sampai looping mencapai elemen atau anggota terakhir dari square. Bila loop sudah sampai ke elemen terakhir dan square, maka program akan keluar dari looping. Ya, berikutnya ini adalah penjelasan tentang fungsi rank.
rank itu adalah ini tanda dalam kurung. Fungsi rank. Rank dapat digunakan untuk menghasilkan deret bilangan. Rank 10 akan menghasilkan bilangan dari 0 sampai dengan 9. Ya, rank itu menunjukkan jumlah banyaknya bilangan yang akan dijalankan atau yang akan diulang. Nih, terlihat karena 0 dari 0 sampai 9 itu ada 10 bilangan. Dihitungnya itu dari angka 0. Kita juga bisa menentukan batas bawah, batas atas, dan interval dengan format rank. Batas bawah, batas atas, dan interval. Bila interval dikosongkan, maka nilai default 1 akan digunakan. Di sini kita lihat fungsi rank tidak menyimpan semua nilai dalam memori secara langsung. Kita hanya mengingat batas bawah, batas atas, interval, dan membangkitkan hasilnya satu persatu hanya bila dipanggil. Untuk membuat fungsi ini langsung menampilkan semua item, kita bisa menggunakan fungsi list. Untuk menjelaskan, perhatikan contoh berikut. Ini bisa kita lihat contohnya. Contoh penggunaan interval. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita bisa menggunakan for untuk iteritasi bilangan berurut. Hal ini dengan cara mengkombinasikan fungsi rank dengan fungsi len. Fungsi len berfungsi mendapatkan panjang atau jumlah elemen dalam sekuensasi berurut. Jadi fungsi len itu adalah menentukan seberapa panjang rank itu akan berjalan. Yang berikutnya di sini ada perulangan menggunakan while. Perulangan menggunakan while akan menjalankan blok pernyataan terus-menerus selama kondisi bernilai benar. Adapun sintak dari perulangan while adalah sebagai berikut. Ya, jadi perulangan while itu dia akan terus berjalan tanpa henti selama kondisi itu bernilai benar. Jikalau kondisi sudah bernilai salah, berarti dia otomatis akan berhenti. Di sini statement S bisa terdiri dari satu baris atau blok pernyataan. Expression merupakan ekspresi atau kondisi apa saja. Untuk nilai selain 0 dianggap benar atau true. Iterasi dan terus berlanjut selama kondisi benar. Bila kondisi salah, maka program akan keluar dari while dan selanjutnya ke baris pernyataan di luar while. Ya, ini bisa kita lihat adalah diagram alir dari while, perulangan while. Bisa kita lihat di sini ada kondisi. Jikalau kondisinya benar, dia akan terus kembali lagi ke kondisi dan terus berulang-ulang. Dan jikalau kondisi salah, dia akan berakhir di sini. Kita lihat di sini, perhatikan bila kondisi diuji dan sudah. Ini adalah contoh dari programnya menggunakan Python. Bisa kita lihat di sini. Berikutnya ada infinity loop. Sebuah kondisi dinamakan loop selalu benar dan tidak pernah salah disebut loop tidak terbatas atau infinity loop. Jadi infinity loop itu adalah loop tidak terbatas. Ya, contohnya itu seperti perulangan while itu. Perulangan while itu adalah infinity loop atau perulangan tidak terbatas selama kondisinya masih benar. Terkadang hal ini menjadi masalah, tapi sering juga infinity loop berguna, misalnya untuk program client server di mana server perlu menjaga komunikasi tetap hidup dan tidak terputus. Pada contoh program while di atas, bila kita menuliskan kode count plus 1, maka akan jadi infinity loop. Hasilnya akan menjadi seperti berikut. Ya, ini adalah jika kita menuliskan program dengan count sama dengan count plus 1. Ya, untuk menghentikan programnya kita tinggal menekan tombol Ctrl plus C. Ya, berikutnya ada kendali looping. Looping umumnya akan berhenti bila kondisi bernilai salah, akan tetapi seringkali kita perlu keluar dari loop di tengah jalan, tergantung keperluan. Hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan kunci break atau continue.
Jadi kita bisa berhenti dan bisa kita lanjutkan kembali dengan menggunakan kata kunci break, itu untuk berhenti, dan continue untuk berlanjut. Statement break memaksa program keluar dari blok looping di tengah jalan. Sedangkan statement continue menyebabkan program langsung lanjut ke step interval berikutnya dengan mengakibatkan skip baris kode di bawahnya. Bila pada program kita ganti kode break menjadi continue, maka hasilnya akan jadi seperti berikut. Ini hasilnya bila kita mengganti kode break menjadi continue. Dia akan terus, bisa kita lihat ini, tetapi akan melakukan skip. Perhatikan bahwa huruf G tidak pernah ditampilkan karena diabaikan karena kode continue. Ya, ini bisa kita lihat di sini, tidak pernah ada huruf G dikarenakan kita mengganti kode program dari break menjadi continue. Jadi kodenya itu selalu di skip karena perintah dari continue. Yang berikutnya ada will else. Python mendukung penggunaan else sebagai pasangan dari will. Blok pernyataan else hanya akan dieksekusi bila kondisi will bernilai salah. Jadi else itu adalah blok yang berfungsi untuk mengeksekusi kondisi will apabila nilainya itu salah. Ini adalah latihan. Bisa kita kerjakan di Python. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan di pertemuan 6. Ya, pertemuan 6 itu membahas tentang list dan tuple. Apa itu list? Bisa kita lihat penjelasan sini. Python menyediakan sejumlah tipe data yang dikenal dengan tipe data berurut atau square. List adalah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Nilai-nilai ini juga sering disebut item, elemen, atau anggota. List dibuat dengan menempatkan semua item di dalam tanda kurung. Ini adalah tanda kurung seperti ini. Bisa dipisah oleh tanda koma. Anggota list bisa berisi satu tipe data atau campuran. Kosong. Yang berikutnya, mengakses anggota list. Kita bisa mengakses anggota list dengan menggunakan index dengan format name list dalam kurung index. Index list dimuat dari 0. List yang memiliki 5 anggota akan memiliki indeks mulai dari 0 sampai dengan 4. Mencoba mengakses anggota list di luar akan menyebabkan error atau index error. Yang berikutnya, list dengan indeks negatif. Python mendukung indeks negatif, yaitu urutan dimulai dari anggota terakhir, indeks atau paling belakang. Ya, ini kita lihat dari negatif 1, kemudian 2, dan seterusnya. Jadi dia itu berjalan mundur jikalau indeksnya itu negatif. Yang berikutnya ada memotong switching list. Kita bisa mengakses anggota list dari rank tertentu dengan menggunakan operator switching atau titik 2. Switching akan lebih mudah bila kita memahami indeks dengan baik. Perhatikan gambar berikut. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah perbandingan antara list dan list negatif. Berbalik arah. Yang berikutnya ada mengubah anggota list. List adalah tipe data yang bersifat mutable, artinya anggotanya bisa diubah. Ini berbeda dengan string dan tuple yang bersifat immutable atau tipe datanya tidak bisa diubah. Yang berikutnya ada metode list. List memiliki banyak metode untuk operasi seperti menambahkan anggota, menghapus, menyiapkan, mensortir, dan lain sebagainya. Mereka bisa mengakses menggunakan format list metode dalam kurung. Jadi kita itu bisa menambah anggota list dengan menggunakan
tanda kurung ini. Fungsi append berguna untuk menambah anggota ke dalam list. Selain itu, ada metode extend untuk menambah anggota list ke dalam list. Jadi bisa memasukkan anggota list yang baru di dalam anggota list tersebut dengan menggunakan tanda kurung. Ini yang kita lihat ganjil, ganjil. Ini adalah anggota listnya 11, 13, 15 dan ditambah lagi ini. Kita juga bisa menggunakan operator untuk menggabungkan dua list dengan operator untuk lipat gandakan list. Jadi kita bisa menggunakan operator plus untuk menggabungkan dua list untuk melipat gandakan list tersebut. Di sini ada menyisipkan anggota list. Fungsi insert berfungsi untuk menyisipkan anggota list pada indeks tertentu. Ini kita lihat ganjil insert 2,9. Jadi nanti hasilnya itu akan ada angka 2 dan angka 9 setelah di sini. Yang berikutnya ada menghapus anggota list. Kita bisa menggunakan metode remove, poof, atau kata kunci del untuk menghapus anggota list. Selain itu kita bisa menggunakan clear untuk mengosongkan list. Fungsi poof selain menghapus anggota list juga mengembalikan nilai indeks anggota tersebut. Hal ini berguna bila kita ingin memanfaatkan indeks dari anggota yang terhapus untuk digunakan kemudian. Yang berikutnya ada mengurutkan anggota list. Pada saat kita perlu mengurutkan atau menyortir anggota list, kita bisa menggunakan metode search untuk membalikan dengan urutan sebaliknya. Bisa dengan menggunakan argumen reverse through. Ya, kita lihat ini A, B, C, D. Ini tidak berurutan. Alfabet tidak berurutan. A, B, C, D, F, E, C, H. Apabila ditambahkan dengan perintah search, maka jika di print hasilnya itu menjadi berurutan, jadi A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Atau dengan menggunakan reverse through. Yang berikutnya adalah membalikan urutan list. Selain mengurutkan, kita juga bisa membalikan urutan list dengan menggunakan metode refresh. Ya, dengan menambahkan perintah refresh, kita bisa membalikan urutan list yang awalnya itu dari A, B, C, D, E, F, G menjadi terbalik seperti ini. Yang berikutnya itu adalah tuple. Tuple mirip dengan list. Bedanya tuple ini bersifat immutable sehingga anggotanya tidak bisa diubah. Kalau mirip, mengapa harus menggunakan tuple? Kita menggunakan tuple tergantung kebutuhan untuk beberapa hal. Tuple memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama itu karena tuple itu adalah immutable, maka interaksi pada tuple lebih cepat dibandingkan list. Dan yang kedua itu tuple bisa berisi anggota yang immutable yang dapat digunakan sebagai kunci untuk dictionary. List tidak bisa dipakai untuk itu. Ya, itulah ada kelebihan tuple. Yang ketiga itu kalau kita memerlukan data yang memang tidak untuk diubah, maka menggunakan tuple bisa menjamin bahwa data tersebut akan read protect. Yang berikutnya itu adalah membuat tuple. Tuple dapat dibuat dengan meletakkan semua anggota di dalam tanda kurung. Masing-masing dipisahkan oleh tanda koma. Ya, jadi caranya itu hampir sama dengan yang list. Hanya operasional, tapi kita sebaiknya tetap menggunakan untuk kemudahan pembacaan kode. Tuple dapat berisi tipe data yang sama maupun campuran. Yang berikutnya mengakses anggota tuple. Seperti halnya list, kita bisa mengakses anggota tuple lewat indeks menggunakan format mutable. Indeks dimulai dari angka 0
untuk angka yang pertama. Selain itu, indeks negatif juga bisa dipakai mulai dari -1 untuk angka anggota terakhir tuple. Berikutnya sama seperti list, kita bisa mengakses satu rank anggota tuple dengan menggunakan operator titik 2. Jadi untuk mengaksesnya itu kita sama juga menggunakan tanda operator titik 2. Yang berikutnya itu mengubah anggota tuple. Setelah tuple dibuat, maka anggota tuple tidak bisa lagi diubah atau dihapus. Akan tetapi bila anggota tuplenya adalah tuple bersarang dengan anggota seperti list, maka item pada list tersebut dapat diubah. Terusnya bisa kita lihat pada contoh ini. Ya, ini gambar yang kurang jelas. Yang berikutnya, menguji keanggotaan tuple. Seperti halnya string dan list, kita bisa menguji apakah sebuah objek adalah anggota dari tuple atau tidak menggunakan operator in atau not in untuk kebalikannya. Yang berikutnya itu adalah interaksi pada tuple. Kita bisa menggunakan for untuk melakukan interaksi pada tiap anggota dalam tuple. Berikutnya ada metode dan fungsi bawaan tuple. Yang pertama itu metode count. X berfungsi untuk membalikan jumlah item yang sesuai dengan X pada tuple. Yang kedua itu ada metode index yang berfungsi membalikan indeks dari item pertama sampai dengan X. X itu adalah nilai yang tidak ditentukan. Ini adalah walaupun hanya milik beberapa metode. Ini adalah bisa kita lihat. Ini adalah eh fungsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama all membalikan true jika anggota tuple adalah benar dan tidak ada yang kosong. Ada any, interpret, len, max, min, stretch, sum, dan tuple. Ya, ini kita sudah sampai di penghujung temuan. Ya teman-teman, sekian dari saya biasanya. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ketujuh, yaitu materi string dan bilangan. Nah, ini kita lihat ya. String adalah tipe data yang paling sering digunakan di Python. Kita bisa membuat string dengan meletakkan karakter di dalam tanda kutip 1 atau tanda kutip 2 ya. Nah, contohnya ada seperti ini, Hello Python kan, atau Programming with Python. Ini menggunakan tanda kutip 1 ya, tanda kutip tunggal. Nah, mengakses nilai string. Untuk mengakses nilai string atau substring dari string, kita menggunakan indeks dalam tanda kurung siku. Nah, ini kurung sikunya. Variabel pertama yaitu hello Python menggunakan tanda kutip string tunggal ya. Dan variabel kedua I love Python menggunakan tanda kutip ganda. Nah, di saat ini di print di Python yang munculnya hanya huruf H karena dia yang pertama 0 gitu kan. Nah, lalu yang print yang ini yang muncul adalah dari dua variabelnya, dari 2 sampai 6, yaitu 1, 2. Nah, ini berarti love yang muncul bila di print itu outputnya adalah love. Lalu ada mark update string. String adalah tipe data immutable, artinya tidak bisa diubah. Untuk mengupdate string, kita perlu mengakses nilai variabel string lama ke string yang baru. Nah, yang baru adalah nilai string yang lama yang sudah diupdate. Nah, variabel pertamanya ada hello Python, variabel keduanya adalah variabel pertama yaitu sampai 6. Huruf yang dari pertama sampai 6. Nah, yang print string update variabel pertama yang tadi ini, variabel ini ditambah word. Berarti outputnya adalah hello world. Nah, itu adalah outputnya. Menggabung string.
kita bisa menggabungkan dua atau lebih string menjadi satu dengan menggunakan operator plus. Selain itu, kita juga bisa melipat gandakan string menggunakan operator perkalian ini. Operator tanda itu. Nah, ini adalah contohnya ya. Bisa dilihat di sini di fotonya. String pertama yaitu hello, dan yang kedua itu Python. Jadi yang print string 1 ditambah string 2. Nah, hasilnya hello Python. Nah, apabila kita menggunakan tanda perkalian string 1 3. Nah, jadi dia bakalan 3 kali hello 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 gitu. Kalau ini diganti string 2, jadi outputnya Python Python Python. Nah, gitu. Mengetahui panjang string. Untuk mengetahui panjang string kita bisa menggunakan fungsi len. Nah, ini kan stringnya I love Python. Dari sini ke sini. Nah, kita di sini tulis print dalam kurung len dalam kurung string tutup kurung. Nah, outputnya nanti bakalan 13, bukan 18. Outputnya 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Itu semuanya 13 tambah spasi. Nah, selanjutnya ada karakter escape. Kalau kita hendak mencetak string di set words there, kita bisa menggunakan tanda kutip tunggal maupun ganda. Bila kita melakukannya akan muncul pesan error atau syntax error karena teks berisi kutip tunggal dan ganda. Jadi dia nggak boleh nih kayak gini, nggak bisa, sintaksnya bakalan error, nggak keluar outputnya yang seperti kita mau. Jadi untuk seperti ini kita menggunakan tanda kutip 3 atau menggunakan karakter escape. Karakter escape dimulai dengan tanda backslash. Nah, ini tanda backslash. Interpreter akan menerjemahkannya dengan cara berbeda dengan string biasa. Solusi untuk error di atas sebagai berikut. Nah, ini bisa kita lihat ya contohnya. Menggunakan kutip 3. Nih, kutipnya 3 kali. Jadi yang nih outputnya sama semua. Kutip 3 kali di depan dan belakang. Lalu yang kedua ada pakai backslash kutip tunggal, dan yang ketiga ini ada backslash kutip ganda. Yapit. Oke. Berikut ini adalah contoh daftar karakter escape yang didukung oleh Python ya. Beberapanya. Nah, ini tadi ada kutip ganda yang tadi digunakan, kutip tunggal juga. Nah, ini untuk langsung enter ke bawahnya, baris bawah. Yang ini untuk tab. Nah, beberapa contohnya. Nah, ini contoh penggunaannya ya. Ini kan berarti tadi pakai backslash. Nih, backslash 2 kali. Nah, ini adalah outputnya. Print ini adalah baris pertama backslash n, berarti dia langsung ke bawah. Ini line fit. Seperti menggunakan enter pada Microsoft Word. Nah, ini adalah baris pertama, ini dan ini adalah baris kedua. Itu adalah outputnya. Dan ini contoh yang ketiga ada print, ini adalah x 4 kali 4 x 48 5 dan 58. 48 ini berarti dia huruf kapital H, 45 berarti huruf kapital E, 58 berarti huruf kapital X. Dan ini adalah outputnya. Outputnya adalah ini adalah X. Nah, selanjutnya cross string untuk mengabaikan karakter escape. Kadangkala kita perlu mengabaikan karakter escape yang ada di dalam string. Kita bisa melakukannya dengan meletakkan huruf R atau ini R kecil atau R kapitalnya R besar sebelum tanda kutip string. Sebelum ada stringnya. Nah, ini yang sebelum ada stringnya, ini outputnya sama. 61 berarti huruf A yang kecil. Yang ini apabila kita meletakkan huruf R sebelum string, sebelum tanda kutip string. Dan ini adalah outputnya. Jadi dia 61 nya tidak jadi A karena mengabaikan karakter escape tadi.
Selanjutnya ada mengatur format string. Ada dua cara melakukan format pada string. Yang pertama dengan menggunakan fungsi format dalam kurung. Dan kedua dengan menggunakan cara lama, yaitu menggunakan ini tanda persen. Metode format menggunakan tanda kurung. Memformat string dengan fungsi format dibuat dengan menggunakan tanda ini sebagai placeholder atau posisi substring yang akan digantikan. Kita biasa menggunakan argumen posisi atau kata kunci untuk menunjukkan urutan substring. Nah, bisa dilihat ya, contohnya ada di sini. Default order, ini ada 3 kali kan, format Budi Galih Ratna. Print urutan default, print default order, berarti yang ini yang di print. Jadi bakalan outputnya kayak gini, Budi Galih Ratna. Ini kan ada masuk di ketik-ketiknya di sini. Lalu yang kedua, positional order. Jadi 1, 0, 2. Jadi formatnya yang Budi itu 0, Galih itu 1, Ratna itu 2. Nah, kan print urutan berdasarkan posisi. Berarti posisi yang tadi kita mau berarti 1, 0, 2. Maka outputnya yang 1 itu Galih, yang 0 itu Budi, yang kedua, dan Ratna yang 2. Itu adalah outputnya. Metode format dapat memiliki spesifikasi format opsional. Misalnya kita bisa menggunakan tanda ini untuk kata kiri dan ini untuk tanda kata kanan. Ini untuk kata tengah dan sebagainya. Bisa lihat ya di sini contoh-contohnya format integer berarti menggunakan bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulatnya. Format float berarti menggunakan bilangan pecahan atau bilangan koma. Nah, ini banyak. Dan ini ada pembulatan. Berarti dari float ke integer. Nah, selanjutnya mengatakan string. Misalnya di sini berarti ini tadi kata kiri, kata tengah. Nah, kan? Tadi ini kata kiri, kata tengah, dan kata kanan dengan format beras, gula, garam. Nah, ini berarti outputnya. Kata kiri, tengah, kata kanan. Ini kan, ini berarti dia di tengah-tengah. Dan ini yang berarti kata kanan, ini kata kiri. Dia rata ke kiri ini. Nah, kalau nama Budi, print nama Budi, print nama saya Budi. Nah, ini outputnya. Dan seterusnya ya. Selanjutnya ada metode atau fungsi bawaan string. String memiliki banyak fungsi bawaan. Format yang kita bahas di atas hanya salah satu darinya. Fungsi atau metode lainnya yang sering dipakai adalah join, lower, upper, split, starts with, ends with, replace, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita masukkan variabel jangan variabel lah, kata satu, Universitas Bina Sarana Informatika dot lower, berarti outputnya bakalan semuanya menggunakan huruf kecil karena dia lower. Nah, ini ada outputnya. Apabila kita print kata Universitas Bina Sarana Informatika upper, maka semuanya yang ada di dalam string ini menjadi kapital, huruf kapital. Universitas Bina Sarana Informatika. Ini adalah outputnya. Ini inputnya. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya ini ada Elf programming in Python. Split berarti dipisah-pisahkan per kata. Jadi ini dipisah, lo programming in Python. Jadi dipisah-pisahin satu ini dipisah-pisahkan. Nah, kalau yang ini starts with I, berarti dimulai dari huruf I, maka outputnya adalah true karena emang
Katanya huruf awalnya adalah I. Ini ya. Nah, selanjutnya ada saya belajar Python ends with on. Berarti huruf terakhirnya adalah on. Nah, ini dari Python kan huruf terakhirnya on. Atau juga n juga boleh. Nah, maka outputnya adalah true. Dan di sini juga lagi ada join I love you. Berarti disatuin tanda kutipnya yang tadi di split itu disatuin lagi menjadi I love you kayak gini. Jadi nggak ada kutip tunggal ataupun komanya dengan diganti dengan ini tanda strip. Lalu yang lainnya contoh selanjutnya ada ini belajar Java di BSI. Tapi kita menggunakan format replace Java dengan Python. Berarti replace Java dengan Python. Replace itu artinya menempatkan balik. Nah, jadi belajar Python di BSI. Jadi Java-nya diubah, di replace ke Python. Seperti itu. Materi selanjutnya ada bilangan atau number. Bilangan atau biasa kita sebut dengan number bahasa Inggrisnya adalah salah satu tipe data dasar di Python. Python mendukung bilangan bulat atau biasa kita sebut integer, bilangan pecahan atau biasa disebut dengan float, dan bilangan kompleks atau biasa kita sebut kompleks. Masing-masing diwakili oleh kelas int, integer, float, dan kompleks. Ini disingkat ya. Integer adalah bilangan bulat, yaitu bilangan yang tidak mempunyai koma. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 100, 30, 5, 9, 8, 8, 8. Yang penting tidak ada komanya. Itu bilangan bulat. Dan lain sebagainya. Panjang integer di Python tidak dibatasi jumlah digitnya. Selama memori masih cukup, maka sepanjang itulah jumlah digit yang akan ditampilkan. Jadi itu yang bakalan banyak sekali. Yang kedua ada float, adalah bilangan pecahan atau bilangan berkoma. Contohnya 5,5, 6,6, 72,8, 10,9, dan seterusnya. Ini juga menggunakan minus 1,5, minus 30,9. Panjang angka di belakang koma untuk float ini adalah 15 digit, jadi dibataskan 15 digit. Kalau bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang real dan bagian imajiner. Contohnya 3 ditambah 2J atau 9 sampai 5J dan lain sebagainya. Konversi jenis bilangan. Kita bisa mengubah jenis bilangan dari integer ke float ataupun sebaliknya. Jadi dari bilangan bulat ke bilangan pecahan atau bilangan berkoma, dan juga sebaliknya, bilangan koma ke bulat. Ini menggunakan format int number ya, angkanya, dimana number adalah bilangan float, bilangan bulat. Nah, integer 2,5, print integer 2,5, nanti outputnya adalah 2 karena dibulatkan. Print integer 3,8, berarti hasilnya adalah 3. Dibulatkan tadi kan bilangan float. Nah, yang selanjutnya ada float dengan numbernya 5. Berarti ini kan bilangan bulat yang akan dikonversikan ke bilangan float. Nah, ini adalah outputnya 5,0. Harus ada komanya. Pada saat kita mengubah float ke integer, bilangan dibulatkan ke bawah. Sebaliknya, saat kita mengubah integer ke float, maka bilangan bulat akan menjadi bilangan koma. Jadi kalau misalnya 2,4 ataupun 3,9, maka tetap dibulatkan ke 3 karena dibulatkan ke bawah, tidak dibulatkan ke atas. Nah, lalu ada Python desimal. Ada kalanya perhitungan menggunakan float di Python membuat kita terkejut. Kita tahu bahwa 1,1 ditambah 2,2 hasilnya 3,3. Tapi pada saat kita lakukan di Python, kita representasikan di Python, maka hasilnya beda.
Nah, kalau kita print seperti ini, maka false. Outputnya false, salah. Nah, mengapa terjadi demikian? Hal ini terjadi karena bilangan dalam komputer disimpan dalam bentuk digit 0 atau 1. Bilangan biner. Bila padanan digitnya tidak sesuai, maka bilangan float seperti 0,1 dalam bilangan biner akan menjadi pecahan yang sangat panjang. Nah, 0,00011001 dan seterusnya. Dan komputer kita hanya akan menyimpan panjang yang terbatas. Hal ini yang menyebabkan terjadinya masalah seperti pada contoh di atas. Nah, ini terlalu banyak. Untuk menangani hal seperti tersebut, kita bisa menggunakan modul bawaan Python, yaitu modul desimal. Float hanya memiliki presisi sampai 15 digit di belakang koma. Jadi maksimal di belakang koma itu ada 15 digit. Sementara dengan modul desimal kita bisa mengatur presisi jumlah digit di belakang koma. Nah, jadi kita bisa atur seberapa banyak kita mau, yang di belakang komanya ada berapa. Modul ini juga bisa membuat kita bisa melakukan perhitungan seperti ini di sekolah. From decimal, import decimal as D. Print D 1.1 ditambah D 2.2. Nah, 3.3 kan hasilnya sama seperti yang kita mau. 1,2 dikali 2,50 hasilnya 3.000. Tidak seperti ini yang banyak nolnya koma. Kapan saatnya menggunakan desimal dibanding float? Kita lebih baik menggunakan desimal dalam kasus yang pertama, saat kita ingin membuat aplikasi keuangan yang membutuhkan presisi desimal yang pasti. Jadi angka di belakang komanya itu harus pasti, tidak bisa dibulatkan. Yang kedua, saat ingin kita mengontrol tingkat presisi yang diperlukan. Yang ketiga, saat kita ingin menerapkan perkiraan berapa digit desimal yang signifikan. Atau yang keempat, saat kita ingin melakukan operasi perhitungan sama persis dengan yang kita lakukan di sekolah. Nah, seperti di sekolah kan harus sama persis. Lalu ada bilangan pecahan. Python menyediakan modul fractions untuk mengoperasikan bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut, misalnya 3/2. Perhatikan contoh berikutnya. Ini 3/2, 1/3. Inputnya print dalam kurung fractions titik fraction 1,5. Dan ini 1.3. Nah, maka jadi muncullah outputnya 3/2, 1/3. Operasi dasar penjumlahan atau pembagian pecahan juga bisa dilakukan dengan modul fractions ini. Nah, ini contohnya. Kalau misal kita mau outputnya 2/3, maka print F, ini kan fractions, import fraction as F. Berarti F 1.3 ditambah 1.3, berarti 2/3. Kan 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Nah, untuk 6/5 bisa print 1/F 5.6. Nah, dan seterusnya. Matematika dengan Python. Python menyediakan modul math melakukan hal yang berbau matematis seperti trigonometri, logaritma, probabilitas, statistik, dan lain-lain. Dan ini contohnya import math. Ini ya, print math PI, berarti ini outputnya. Perkembangan math, cos, math, PI, dan seterusnya. Ada logaritma 10, log 10, algoritma 10. Nah, itulah bahasan terakhir kita, semoga bisa dimengerti ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis, saya dari kelas 12 1B30. Saya akan membahas pertemuan 9 fungsi
Fungsi adalah grup blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali dan kemudian digunakan berulang kali di tempat lain dalam pemrograman. Fungsi juga memecah keseluruhan pemrogram menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan semakin besarnya program, maka fungsi akan membuatnya menjadi lebih mudah diorganisir dan dimanage. Sejauh ini kita sudah menggunakan beberapa fungsi, misalnya fungsi print, type, dan sebagainya. Fungsi tersebut adalah fungsi bawaan dari Python. Di sini adalah sintaks yang digunakan untuk membuat fungsi. Kata kunci def nih, def diikuti oleh function name, nama fungsi, tanda kurung, dan tanda titik 2. Ini titik 2 menandai header kepala fungsi. Parameter atau argumen adalah input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh fungsi. Function doString bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau penjelasan fungsi. Function doString diletakkan paling atas setelah baris def. Function doString. Selain itu diletakkan baris-baris pernyataan atau statement, dan jangan lupa juga indentasi untuk menandai blok fungsi. 5. Return bersifat opsional, gunanya adalah untuk mengembalikan suatu nilai expression dari fungsi. Breakcode adalah contoh fungsi untuk menyapa seseorang. Diawali dulu dengan memanggil fungsi. Bila fungsi sudah didefinisikan, maka ia sudah bisa dipanggil dari tempat lain di dalam program. Untuk memanggil fungsi, caranya adalah dengan mengetikkan nama fungsi berikut parameternya. Seperti contoh di bawah ini. Sapa Gali, hai Gali, apa kabar? Sama dengan seperti ini. Docstring adalah singkatan dari documentation string. Ini berfungsi sebagai dokumentasi atau keterangan singkat tentang fungsi yang kita buat, meskipun bersifat opsional. Menuliskan docstring adalah kebiasaan yang baik. Untuk contoh di atas kita melakukan docstring. Cara mengaksesnya adalah dengan menggunakan format nama fungsi doc seperti ini. Pernyataan atau return digunakan untuk keluar dari fungsi dan kembali ke baris. Adapun sintaks dan kembali ke baris selanjutnya di mana fungsi dipanggil. Adapun sintaks dari return. Sintaks dari return, kalau mau keluar dari fungsi kita pakai return. Argumen fungsi. Kita bisa memanggil fungsi dengan menggunakan salah satu dari 4 jenis argumen berikut. Ada argumen wajib, argumen kata kunci, argumen default, dan argumen dengan panjang sembarang. Argumen wajib seperti ini contohnya. Jumlah argumen. Dan juga argumen kata kunci, keyword argumen. Ini
contohnya seperti itu rupanya. Ruang lingkup scope atau variabel. Di Python, tidak semua variabel bisa diakses dari semua tempat. Ini tergantung dari tempat di mana kita mendefinisikan variabel. Ruang lingkup variabel ada dua, yaitu global dan lokal. Variabel yang didefinisikan di dalam fungsi memiliki skop lokal, sedangkan variabel yang didefinisikan di luar memiliki skop global. Di dalam lokal, di luar global. Seperti itu. Ini berarti variabel lokal hanya bisa diakses dari dalam fungsi di mana ia didefinisikan, sedangkan variabel global bisa diakses dari seluruh tempat dimanapun di dalam program. Berikut contohnya. Dan kita masuk ke pertemuan 10. Pertemuan 10, penanganan eksepsi. Pada saat menulis dan menjalankan program, kita sering dihadapkan pada munculnya kesalahan atau error. Biasanya error kalau kita menulis program itu. Nah, kalau error itu menyebabkan program kayak nge-lag atau berhenti sendiri di layarnya karena akibat dari kesalahan struktur sintaks, dan ini disebut sintaks error. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini salah karena penyebabnya itu, bahwa penyebabnya adalah lupa titik 2 pada pernyataan if titik 2 sebenarnya ini. Bisa dilihat di sini ekspresi atau eksepsi ini. Eksepsi. Nah, jenis eksepsi dan penyebab errornya. Bisa dilihat di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 30 eksepsi. Penyebab errornya banyak sekali. Ini penyebab errornya. Kadang kita melakukan kesalahan dalam penulisannya, tidak benar untuk menjalankan program itu. Dan ini juga bisa menjadi acuan kita untuk mencegah program kita tidak salah tulis. Kita bisa membaca ini. Menangani eksepsi dengan try, except, dan finally. Terjadinya eksepsi pada program dapat menyebabkan program terhenti. Karena kesalahan eksepsi ini bisa menyebabkan program terhenti seperti nge-lag itu. Dan ini sebenarnya bisa jadi acuan untuk kita supaya bisa mencegah tadi itu, supaya kita tidak membuat salah. Untuk mencegah hal tersebut, kita harus mengantisipasi hal tersebut. Python menyediakan metode penanganan eksepsi dengan menggunakan pernyataan try dan except. Di dalam blok try kita mengatakan virus program yang kemungkinan akan terjadi error.
Bila terjadi error, maka penanganan diserahkan kepada blok accept. Berikut adalah contohnya. Nah, ini salah ini kan, acceptnya di sini yang membenarkan dari try ini. Yang try ini kita bisa dilihat salah, dan ini acceptnya untuk membenarkan dari try tersebut. Pembagian dengan huruf A dan juga dengan 0 tidak bisa dilakukan, sehingga muncul error. Bila tidak dilakukan penanganan eksepsi, maka program akan langsung terhenti pada saat terjadi error. Menangani eksepsi tertentu. Di contoh di atas, hanya menangani error secara umum, tidak dikelompokkan apakah dia adalah type error, value error, syntax error, dan lain sebagainya. Sebuah pernyataan try bisa memiliki sejumlah pernyataan except untuk menangani jenis-jenis eksepsi secara lebih spesifik. Kita juga bisa mendefinisikan beberapa error sekaligus menggunakan tuple. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini definisi seperti value error, type error, zero division error. Oke, pernyataan pas adalah pernyataan yang tidak melakukan apa-apa. Istilahnya adalah statement kosong. Pas sering digunakan untuk mengisi blok fungsi atau kelas yang masih kosong. Memunculkan eksepsi. Eksepsi muncul bila terjadi error pada saat runtime atau saat program berjalan. Akan tetapi juga bisa memunculkan eksepsi dengan sengaja untuk maksud tertentu dengan menggunakan kata kunci rise. Contohnya adalah seperti berikut. Throwback, mouse recalcle. Ini pembenarannya, bisa dilihat. Yang try ini salah dan pembenarannya bisa kita lihat di sini. Oke, segitu dulu pembahasan dari saya. Selamat siang.